takut ada upilnya. Sayang, cek upil dong. Hai semuanya, aku Aci dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang gimana sih cara milih psikolog atau psikiater yang oke. Pertama-tama aku pengen ngasih tahu dulu kalau aku sebelum ini udah didiagnosis depresi sejak aku umur 18 tahun, which means 10 tahun yang lalu ya. Tapi selama beberapa tahun kondisi aku sangat amat baik sampai 1 tahun yang lalu aku didiagnosis lagi dengan depresi dan anxiety. Anxiety itu apa sih? Jadi anxiety disorder itu adalah rasa takut atau cemas yang biasanya intens banget dan sampai memiliki efek negatif ke tubuh kita. Contohnya mulai dari gemetar, nggak bisa napas, mau muntah, dan bahkan pingsan. Di luar itu ada lagi nggak? Pastinya ada lagi, tapi aku nggak tahu banyak, oke? Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang belum tahu apa sih perbedaan antara psikolog dan psikiater, dan aku harus milih yang mana. Nah, jadi psikolog itu bukan dokter ya. Psikolog itu adalah orang yang lulusan dari jurusan psikologi dan memiliki gelar SPSI atau MPSI. Sedangkan psikiater itu adalah orang dengan lulusan S1 kedokteran umum dan mengambil spesialis kejiwaan. Jadi dia itu dokter dengan gelar SPKJ, yang artinya pada saat kita konsul ke psikolog kita nggak akan diberikan obat, tapi pada saat kita konsul ke psikiater kita diberikan obat. Nah, di video ini aku harap kalian juga jadi bisa ngebedain kalian itu perlunya ke psikolog atau ke psikiater. Mungkin biar rada lebih connected nih kita, aku rada cerita dikit kali ya pengalaman awal-awal aku nyari psikolog sama psikiater. Jadi pada saat aku waktu itu ngerasa sakit terus, jadi kayak sakit badannya, fisiknya, dan aku ke dokter umum lah ya, ke dokter umum dan dikasih obat, nggak pernah sembuh. Di situ aku coba nyari-nyari tahu sendiri, dan salah satu penyebab dari gejala penyakit yang aku rasain itu adalah stres. Jadi di situ aku ngerasa apa gue stres ya, yang akhirnya ngebikin aku untuk harus mencari psikolog. Pertama-tama aku ketemu sama psikolog yang masih saudara sama aku. Di situ aku cerita aja gejala-gejala yang aku rasain, kondisi aku sekarang kayak gimana, dan masalah apa yang lagi aku jalanin. Tapi aku nggak cerita banyak, cuma kayak secara keseluruhan aja lah ya. Nah, setelah selesai cerita, psikolog itu bilang aku emang masuk ke depresi dan menyarankan aku untuk cari psikolog yang benar-benar bisa bantu aku lebih jauh dibandingin dia, karena dia masih saudara kan, mungkin dia ngerasa aku masih ada temboknya kali ya. Setelah itu aku nyari psikolog lagi dan sempat ketemu beberapa psikolog, tapi karena rekomendasinya dari keluarga deket aku yang alim banget, jadi psikolognya itu juga termasuk yang alim banget, dan akhirnya aku ngerasa kurang cocok. Bukan karena akunya nggak alim banget, cuma aku pengen dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hidup aku pada saat itu. Tapi pada saat aku cerita, banyakan aku disuruh sholat. Walaupun dikasih tahu iya kamu sakit kayak gini, udah nggak usah dipikirin. Ngomongnya cuma kayak udah coba kurang-kurangin dipikirinnya, banyakin sholat. Kayak gue sholat gitu, kayak tetep aja stres. Jadi di situ aku ngerasa banyakan gak cocok sama psikolog, dan ke psikolog itu gak ngaruh buat aku. Akhirnya aku mutusin untuk pergi ke psikiater. Aku nyari dokter yang emang mamaku udah tahu. Jadi taunya bukan karena pernah kesana atau apa, cuma dia terkenal aja di kalangan psikiater gitu. Pada saat aku ke psikiater itu, aku lebih bisa terbuka karena dia benar-benar mau denger cerita aku. Dan setelah aku ngejelasin keadaan aku dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beliau, beliau bilang kalau misalnya emang aku depresi, dan karena depresi itu mengakibatkan aku psikosomatik, yang artinya stresnya aku itu udah nyambung ke kondisi kesehatan badan aku, yang makanya aku mah nggak sembuh-sembuh sampai 6 bulan. Itu aku muntah mulu kerjaannya, dan saat itulah dia ngasih obat ke aku. Obatnya mahal banget, jujur. Satu butirnya tuh kayak berapa ya waktu itu? 70.000 apa 50.000 gitu. Pokoknya pada saat itu mahal banget. Terus udah gitu aku dikasih obatnya yang sehari 3 kali. Entah mungkin karena akunya emang stres banget kali ya pada saat itu, tapi intinya aku jadi tidur terus, yang akhirnya aku ngerasa aku mau lepas aja dari obat dan aku nggak balik lagi ke psikiater tersebut. Tapi karena aku masih ngerasa kurang baik-baik aja, akhirnya kakak aku ngasih rekomendasi hipnoterapi. Jadi aku konsul sama terapis, yang terapis aku ini kebetulan bukan psikolog ataupun psikiater, tapi dia itu pokoknya pembelajarannya udah jauh banget lah. Jatuhnya menurut aku dia itu kayak pada saat aku ngobrol sama psikolog, tapi aku bisa jauh lebih terbuka lagi sama orang ini. Kenapa aku bisa lebih terbuka sama orang ini? Karena
Pertama, agama aku sama dia beda, jadi dia bener-bener fokus sama masalah aku. Yang kedua, ras kita juga beda. Beliau itu Chinese dan aku tuh Arab ya, jadi budaya kita tuh sama-sama memiliki sesuatu yang beda dari budaya orang yang Indonesia biasa. Jadi kadang-kadang pada saat aku cerita sesuatu, aku harus menjelaskan tentang budaya aku, dan dia nggak ngejudge karena dia juga punya budaya mungkin yang aku nggak ngerti gitu loh. Jadi kayak kita memiliki latar belakang yang mirip tapi berbeda. Di sini aku sebutnya namanya Pak Iwan ya. Jadi Pak Iwan ini banyak banget ngebantu aku, dan aku ngerasa bisa terbuka banget sama beliau karena jauh banget relasinya sama aku, dan aku ngerasa kayak masalah-masalah aku tuh bener-bener dibantu sama dia untuk nyari jalan keluarnya gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa bedain ya. Pada saat aku konsul ke psikolog, aku dikasih diagnosa dan mereka ngedengerin cerita aku, mereka ngasih bantuan kayak saran aku harus apa ke depannya, dan mungkin ngebantu keluarga aku untuk lebih mengerti posisi aku yang memiliki penyakit tersebut. Jadi kayak harus handle akunya tuh kayak gimana gitu pada saat-saat tersebut. Nah, tapi pada saat aku psikiater, aku konsul, aku dikasih obat. Iya sih, aku jadi nggak mikirin masalah aku lagi karena aku tidur di situ ya, tidur terus. Nah, di sini sebelum masuk ke poin selanjutnya, aku pengen ngasih tahu kapan sih kalian harus seek help from a professional. Jadi gini ya, menurut aku, kalau misalnya kalian tiba-tiba nggak pengen beberes kamar, terus kamar kalian berantakan banget, itu adalah salah satu contoh kecil kalau kalian itu stres dikit gitu mungkin. Kalau aku sih jujur, kalau aku udah di poin aku nggak mau beberes, itu udah stres banget sih. Nah, terus kalau kalian nggak bisa tidur, tapi sebelum tidur malah jadi mikirin hal yang aneh-aneh, overthinking. Tapi overthinkingnya itu tuh bener-bener bisa sampai nangis gitu, atau bisa sampai kayak tiba-tiba sesak nafas. Nah, yang udah lebih parah lagi, kalau misalnya kalian ngerasa kalian lagi ada banyak pikiran, terus pada saat kalian lagi banyak pikiran itu, kalian banyak sakitnya. Tapi pada saat kalian minum obat yang untuk sakitnya tersebut, kalian nggak sembuh-sembuh. Nah, kemungkinan yang sakit itu sebenarnya bukan bagian yang kalian lagi obatin, tapi sebenarnya dari otak kalian. Ini aku ngomong otak kenapa? Karena pada saat kita stres itu, hormon happy di dalam otak kita tuh banyak banget yang berkurang. Terutama kalau kalian makannya nggak bener pada saat kalian stres. Itu bener-bener bisa ngacauin kadar hormon serotonin di otak kita, yang akhirnya membuat kita membutuhkan obat antidepresan yang bisa ngebantu naikin kadar serotonin di otak kita itu supaya balik ke normal. Jadi iya, stres itu bukan cuma kayak halu doang. Stres itu beneran something that's going on in our brain, oke? Nah, aku tuh ketemu sama Pak Iwan itu tuh sekitar 8 tahun yang lalu, dan pada saat itu aku terapi cuma 4 kali apa 3 kali. Dan setelah itu masalah aku beres aja gitu. Kayak dia bener-bener ngebantuin metain sebenarnya masalah kita yang bejibun itu poinnya tuh sebenarnya ada berapa sih? Karena kadang-kadang itu tuh cuma ada 2 masalah, tapi karena otak kita tuh nggak ngerti itu apa, itu tuh bikin jadi kayak banyak banget rasanya. Padahal sebenarnya nggak gitu. Nah, setelah itu dia ngebantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di dalam diri kita sendiri. Yang aku suka dari Pak Iwan itu. Jadi kalau misalnya aku ke psikolog, jujur aja nih, aku cuma kayak ngerasa dapet temen baru aja. Sedangkan aku nggak ngerasa masalah. Aku punya temen banyak yang bisa dicurhatin sama aku kapanpun. Jadi pada saat aku ke psikolog itu nggak pernah ngaruh apa-apa ke aku, karena ujung-ujungnya dia cuma ngedengerin cerita aku yang aku udah ceritain ke orang lain, tapi advice-nya ya udah gitu-gitu aja gitu. Mungkin ada psikolog yang jauh lebih bagus lagi, makanya kayak emang harus cari cocok-cocokan, karena nyari psikolog itu kan kayak nyari teman baru, karena dia adalah orang yang bakalan dengerin cerita kita kan. Responnya dia gimana ke kita itu bakalan ngaruh banget ke penyembuhan kita ke depannya. Nah, aku cocok banget ya sama Pak Iwan ini, karena pada saat aku ngomong, responnya dia sesuai ekspektasi aku, dan bahkan bisa lebih dari ekspektasi aku. Jadi kayak sesuatu yang tadinya aku nggak sadar terjadi di dalam diri aku, dibantu sama dia untuk menyadarkan diri aku kalau itu terjadi di dalam diri aku, dan aku harus ngebenerin itu gitu. Dan dia ngebantuin untuk aku ngebenerin itu. Dan disitu aku sadar kalau sebenarnya masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, 90% itu kita yang take control. Masalah itu bakalan bisa beres kalau kita beresin itu di dalam diri kita sendiri. Tapi apakah segampang aku ngomong ini? Enggak, susah banget jujur, dan aku butuh bantuan yang sangat amat dari terapis aku ini. Nah, aku nggak pernah balik lagi ke Pak Iwan sampai 1 tahun yang lalu, which means 7 tahun setelah aku terapi tahun 2013 atau 2014 pada saat itu. Lah bentar, berarti 9 tahun, 10 tahun ya? 9 tahunan ternyata aku terapi sama Pak Iwan. Nah, tapi pada saat 1 tahun yang lalu aku ngerasa butuh ketemu sama Pak Iwan itu, gimana sih ceritanya? Jadi aku tiba-tiba nggak bisa napas, sesek nafas parah, mau dioksigen, mau pakai obat apapun, aku nggak bisa napas.
Dan itu tuh terjadi berulang kali selama sebulan mungkin ya. Dan aku ngerasanya mungkin asma gue nih parah banget karena gue melihara kucing. Tapi kenapa aku ngerasa kayak ini stres deh? Kenapa? Karena pada saat asma aku yang makin parah itu gara-gara aku habis diomelin sama mama gara-gara kucing aku gitu. Jadi aku ngerasa nggak mungkin dong gue habis diomelin sama mak gue alergi kucingnya naik, nggak mungkin. Nah di situ tapi aku tetap kayak ngerasa oke, kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya stres bisa sampai nggak bisa napas, karena sesetres-stresnya aku tuh paling aku muntah-muntah gitu loh, aku nggak pernah sampai nggak bisa napas. Akhirnya aku ke dokter paru-paru di RSPP dan aku ronsen dulu, jadi datanya bener-bener lengkap. Aku dicek sama dokternya, aku ditanya udah minum obat apa aja, aku kasih tahu aku udah minum obat apa aja, aku dicek dan ternyata dokternya bilang nggak ada apa-apa, semuanya sehat dan sebenarnya aku stres dan aku panic attack. Dari situ aku langsung schedule untuk ketemu sama Pak Iwan lagi, ketemu online sih, tapi tetap aja ya konsul intinya. Nah terus aku juga dikasih obat kan sama dokter itu, tapi obat itu ya obat untuk stres gitu kan. Jadi aku ngerasa buat apa gue ke dokter paru untuk minta obat stres, gue mendingan langsung ke psikiater aja. Tapi aku nggak tahu kan ke psikiater yang bagus tuh yang mana, karena terakhir kali aku tidur terus gitu dikasih obat sama psikiater. Nah jadi aku nanya sama sahabat aku yang udah yang udah kayak kembar sama aku, dia ke psikiater mana, aku minta datanya dan aku ke psikiater tersebut. Kenapa? Di otak aku adalah aku nyambung banget sama sahabat aku ini, jadi kemungkinan besar aku bakalan nyambung sama psikiater ini. Dan bener aja pada saat aku datang, orangnya amazing banget, aku dibantuin banyak banget dan dikasih obat yang sesuai dengan kebutuhan aku. Aku bilang aku nggak mau obatnya yang bikin terlalu ngantuk. Terus aku dikasih obat A, tapi ternyata obat A itu bikin aku pegel-pegel dan sesak nafasnya masih ada. Akhirnya aku diganti ke obat B yang rada lebih keras dan emang mahal gila, tapi ya udah mau gimana. 1 bulan aku tebus itu 1 juta. Mahal banget, belum sama konsulnya. Itu juga belum sama obat pada saat ada serangan. Kalau ada serangan, aku dikasih obat yang lain lagi. Nah, tapi psikiater itu kan banyak kan ngebantuin kondisi fisik aku supaya lebih baik aja kan, supaya serangan-serangan itu hilang dan kadar serotonin di dalam otak aku naik lagi. Nah, masalahnya gimana? Siapa yang bantuin untuk ngeberesin? Pak Iwan. Aku terapi sama dia, dicari masalah aku sebenarnya apa, trauma aku apa. Kita ke titik ujung traumanya, dibenerin, dirapihin semua yang ada di otak aku yang bikin aku nangis sampai sesenggukan, sampai itu diberesin dan alhamdulillahnya everything gets so much better. Jadi di sini aku langsung double kick ya guys. Aku psikiater tapi langsung ke terapis juga. Karena kenapa? Psikiater itu yang bisa ngebantuin aku untuk jadi lebih tenang dan aku bisa napas. Oke, kondisi fisik aku jadi bisa jauh lebih baik karena dibantu sama psikiater. Tapi terapis adalah yang ngebantu aku untuk nyelesain masalah aku. Jadi intinya dari semua cerita aku ini, pada saat kalian nyari psikolog atau psikiater, yang pertama, jangan cari psikolog atau psikiater yang ada di lingkup dekat kalian. Kalau kalian ngerasa tertutup dari teman-teman kalian atau kalian ngerasa tertutup dari keluarga kalian, lebih baik cari psikiater atau psikolog yang gak ada relasi dari lingkup tersebut. Kalau aku sih ngerasanya biasanya akan lebih baik kalau gak ada hubungan sama keluarga kita, karena itu bakalan ngelepasin cara pandang bias dari psikolog atau psikiater tersebut. Yang kedua, pada saat kalian konsul, pastiin kalian ngedapetin respon yang sesuai sama ekspektasi kalian. Kalau emang kalian ngerasa belum cocok, nggak apa-apa, cari lagi. Pasti ada yang bakalan cocok sama kalian. Ingat, nyari psikolog atau psikiater itu sama aja kayak kita nyari teman baru. Yang ketiga, pastiin orang ini bisa bantu untuk nyelesain masalah kita dan bukan cuma jadi temen curhat doang. Kalau temen curhat, kalian bisa chat sama stranger, bikin Twitter kosong, curhat di sana atau gimana. Tapi ini kalian seeking for a professional help. Kalian harus ngedapetin advice yang bisa ngebantu kalian. Yang keempat, kita kadang butuh dua-duanya, psikiater dan psikolog ataupun terapis. Kayak kasus aku, dimana psikiater itu akan ngebantu kondisi fisik kalian menjadi lebih baik dan naikin hormon-hormon yang kurang dari otak kita. Sedangkan psikolog atau terapis ini akan ngebantu kita untuk nyelesain masalah tersebut. Dari pengalaman aku, pada saat aku ngelakuinnya cuma salah satu aja, akhirnya semuanya nggak tuntas. Pada saat aku ke psikiater doang, aku pada saat lupa minum obat bakalan kacau banget, serangannya bakalan balik. Tapi pada saat aku kedua-duanya, pada saat aku lupa minum obat pun
I'm fine, karena aku udah urusin masalah itu, tinggal hormonnya aja yang diperbaikin. Dan yang terakhir, pastiin kalian bisa komunikasi apapun ke mereka. Kalau kalian gak percaya sama mereka, berarti kalian harus cari orang yang baru. Dan kalau kalian konsul secara formal di rumah sakit atau di klinik, mereka itu terikat harusnya gak boleh nyebarin apapun yang kita ceritain ke orang lain dalam bentuk apapun. Jadi kalian bisa tenang. Yang jelas, jangan capek sampai ketemu yang cocok. Kalau kalian punya pertanyaan lainnya, kalian bisa tinggalin aja di komen, nanti bakalan aku balas. Semoga aja video ini bisa ngebantu untuk kalian nyari psikiater atau psikolog yang cocok buat kalian. Kalau kalian pengen tahu terapis aku siapa, kalian bisa cek di Instagram aku. Ada rekaman Instagram live aku sama beliau, dan kalian bisa langsung cek Instagram beliau aja. Aku nanti masukin di sini. Makasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!